balik lagi di Tribun Topik. Kali ini ditemenin sama Elin. Seperti biasa Tribuners, kalau di Tribun Topik kita bakal mengulik informasi dan juga segala sesuatu yang menarik. Nah, spesial banget hari ini Tribuners, kita sudah kehadiran tamu, ada Pak Hardianto. Beliau adalah General Manager Pelindo Pelabuhan Tanjung Mas. Halo Bapak. Halo. Kabarnya gimana Pak? Selamat pagi, alhamdulillah sehat hari ini. Senang sekali bisa di sini diundang oleh Tribun Jateng untuk memberikan informasi sekitar pelabuhan. Baik, terima kasih Pak sudah berkenan datang ke sini. Baik, oke, mungkin sebelum itu kita lepas masker dulu ya Pak ya. Dan Tribuners, sekedar informasi, jadi kegiatan kita hari ini kita sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, kita sudah vaksin booster ya Pak ya. Jadi aman gitu buat ngobrol-ngobrol. Saya juga sudah vaksin ketiga juga dan beberapa hari lalu saya antigen kok dan negatif. Negatif, jadi udah aman nih Tribuners. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak. Pak, sebenarnya Pelindo itu apa sih Pak? Mungkin banyak Tribuners atau masyarakat umum yang kurang tahu nih. Pelindo ya, Pelindo itu kan kepanjangan dari Pelabuhan Indonesia. Yang mana Pelindo itu adalah sebuah perusahaan BUMN yang di mana kegiatannya adalah melayani jasa kepelabuhanan. Nah, apa itu jasa kepelabuhanan? Jasa kepelabuhanan ada beberapa. Satu, jasa pelayanan kapal. Itu ada penundaan, ada pemanduan. Yang kedua, pelayanan barang. Di situ ada bongkar muat barang. Terus ada pelayanan air, kita jual air juga, ada pelayanan air. Terus tanah, kita juga menyewakan tanah di pelabuhan. Nah, kira-kira itu. Nah, mungkin buat masyarakat di luar yang masih belum tahu Pelindo itu apa sih, kan gitu. Karena apa? Karena di Pelindo ini, di pelabuhan ini ada beberapa instansi dan juga baik pemerintahan maupun swasta. Ada bea cukai, ada KSOP, ada perusahaan-perusahaan swasta. Nah, apabila image-nya Pelindo selalu kalau ada apa-apa Pelindo, pelabuhan pasti Pelindo. Padahal belum tentu Pelindo. Nah, itu saya bilang, jadi ada instansi pemerintahan, ada instansi swasta. Contoh jeleknya nih, ada kecelakaan sepeda motor ketabrak truk muatan barang-barang berat. Siapa yang nabrak? Pelabuhan, truk dari pelabuhan, pasti kena Pelindo. Nah, untuk itu bisa dicek dulu apakah itu memang Pelabuhan Pelindo atau instansi lain. Mudah-mudahan bisa mempunyai gambaran yang jelas tentang Pelindo inilah. Oke, gitu ya Tribuners, bisa dibedakan ya. Oh ya, kalau di sini ada Tribuners ya, kalau kami juga ada Portizen. Boleh lah. Kalau di sosial media ada netizen ya, kalau di pelabuhan ada Portizen. Oke, baik. Pak, tapi pandemi ini pengaruh nggak sih Pak? Dulu awal-awal kan pandemi luar biasa sekali ya, terus sekarang udah mulai menurun nih Pak. Perubahan apa yang signifikan di perusahaan Pelindo sendiri? Utamanya di Pelindo ya, untuk internal kami selalu menerapkan protokol kesehatan. Itu jelas pasti ya, karena arahan dari Satgas COVID di Indonesia seperti itu ya. Untuk kegiatan bongkar muat, kami tetap jalan, tetap terlaksana di Pelabuhan Tanjung Mas. Tidak ada penurunan, tidak ada pergeseran waktu. Yang mana kegiatan itu berjalan lancar selama pandemi hampir 2 tahun ini ya. Dan produksi kami ataupun barang yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Mas itu justru malah agak ada peningkatan sedikit. Malah banyak peningkatan ya Pak ya? Artinya apa? Mungkin pada saat pandemi awal-awal dulu tahun 2020 kalau nggak salah ya, itu orang pada nyimpan di luar, nggak mau ngirim lah ya, seperti itu. Begitu udah setahun kita udah belajar banyak tentang COVID, ya belajar tentang protokol kesehatan, sehingga begitu tahun 2021 barang itu akan mulai dikirim pelan-pelan, dan akhirnya pada akhir tahun kemarin produksi kita meningkat, walaupun sedikit ya, tapi artinya apa? Tidak terpengaruh dengan kondisi pandemi ini untuk barangnya ya. Kalau untuk orangnya, karena ada juga kita melayani juga penumpang ya. Orangnya yang turun melalui Tanjung Mas juga ada. Itu memang turun sangat drastis karena pengetatan aturan di Indonesia sendiri sangat ketat, sehingga kapal-kapal itu berlayar hanya dengan membawa paling beberapa penumpang saja. Itu Mbak. Oke, berarti bisa dibilang Pelindo ini beradaptasi dengan pandemi kemarin ya Pak ya. Dan mungkin sekarang udah mulai berangsur udah seperti normal, seperti biasa ya Pak. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan karena pandemi udah mulai landai. Iya. Satgas COVID kemarin kan dinyatakan bahwa Lebaran ini, khususnya penumpang, saya ngomong penumpang ini ya. Kalau barang sudah saya jelaskan tadi bahwa tidak ada penurunan yang signifikan. Justru ada peningkatan sedikit lah.
Kalau untuk penumpang yang kita layani sekarang itu sudah ada aturan bahwa mudik diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu lah. Contohnya harus sudah booster ketiga. Kalau yang masih vaksin dosis kedua harus menyertakan bukti negatif antigen ataupun PCR. Baik, Pak. Kemudian ini Pak, konon nih ya Pak, ada kabar beredar ini Pelindo sekarang ada perubahan informasinya. Itu perubahan seperti apa sih Pak sebenarnya? Iya, kami dulu Pelindo atau Pelabuhan Indonesia itu ada 4. Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, dan 4. Nah, wacana ini sudah digagas oleh pemerintah sudah lama sekali. Cuman kita ini, saya bilang, saya beruntung, saya sebagai pelaku sejarah, di mana di tahun 2021 kami melakukan merger. Nah, ini makanya saya bilang, ini saya beruntung, saya pelaku sejarah. Jadi per 1 Oktober 2021 atas arahan di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, kami bergabung. Tentunya ini membawa dampak yang diharapkan signifikan buat para pengguna jasa kami, utamanya bagi Indonesia untuk bisa dapat menurunkan biaya logistik. Karena tujuan utama merger kami ya salah satunya itu, untuk menurunkan biaya logistik. Dari hasil survei Bank Dunia, kita ini ada di urutan ke-9. Di bawah Cina, di bawah Malaysia, dan di bawah Singapura. Itu kalau nggak salah 23% kita, biaya logistik. Akan tetapi, untuk kontribusi pelabuhan terhadap biaya logistik tersebut adalah hanya 4%. Hanya 4%. Yang lain paling besar sih ada di inventory dan hinterland transport. Jadi kontribusi kami terhadap biaya logistik itu hanya 4%. Nah, dengan ada merger kita bergabung Pelindo 1, 2, 3, 4 menjadi Pelabuhan Indonesia Persero Bersatu Indonesia tok, hanya nggak ada 1, 2, 3, 4 ya. Itu harapan kami kita bisa menyamakan bisnis proses, mempermudah birokrasi sehingga akan tercapai tujuan itu, menurunkan cost logistik tadi. Oke, luar biasa sekali. Kemudian nih Pak, ini Lebaran menghitung hari nih Pak. Ya. Dari Pelabuhan Tanjung Mas sendiri seperti apa nih Pak persiapannya? Ya, kalau nggak salah ini kan bulan April ya, bulan Mei Lebaran ya. Kita kemarin pada saat Desember itu ada angkutan Natal dan Tahun Baru, itu sama dengan sekarang ini. Jadi kita repot di bulan-bulan itu. Karena apa? Karena kita melayani manusia. Beda kita melayani barang ya. Kalau barang tinggal angkat, taruh. Kalau manusia kita manusiakan. Betul sekali. Kita siapkan segala sesuatu supaya penumpang itu nyaman. Nah, kemarin kita sudah ya berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di pelabuhan khususnya di bawah komando dari KSOP, dari Kementerian Perhubungan. Itu kita sudah melakukan koordinasi untuk supaya pelayanan untuk Natal dan Tahun Baru itu bisa terlaksana aman, lancar dan sehat. Kami sudah mempersiapkan beberapa persiapan adalah dermaga utamanya, fasilitas untuk sandar kapal, kenyamanannya seperti apa. Terus kita mempersiapkan tenda-tenda untuk antigen. Apabila penumpang yang mau naik belum melaksanakan antigen, dia baru dosis kedua belum antigen, kita sudah mempersiapkan. Kemudian kita juga bekerjasama dengan Kodim waktu itu. Kodim kita memasang tenda atau gerai untuk vaksin booster ketiga. Terus kita kebersihan, ada tempat laktasi, ada tempat bermain anak. Jadi kita membuat kondisi terminal penumpang kami nyaman ditempati atau dipakai untuk calon pemudik. Gitu, Pak. Oke, berarti bisa dibilang fasilitasnya lengkap sekali ya Pak ya tadi. Lengkap. Dari mungkin buat Tribuners yang pengen mudik tapi belum rapid antigen ya Pak ya, bisa ada. Kemudian yang mau vaksin booster juga ada. Sampai yang detail-detail seperti mungkin tempat laktasi juga ya Pak ya. Baik, Pak. Kemudian selain itu Pak, persiapannya yang secara detail buat Lebaran nanti yang benar-benar dipersiapkan sendiri dari Pelindo apa Pak? Ya, kami sebagai penyedia fasilitas, tentunya fasilitas terminal penumpang ya, itu sudah kami sediakan Mbak, apa yang dibutuhkan oleh penumpang. Kira-kira kadang-kadang kan penumpang butuh air bersih, butuh tempat merokok, butuh kenyamanan, kebersihan, butuh jalur untuk mereka keluar dan masuk, butuh kecepatan untuk naik ke kapal. Salah satunya itu yang utama sekarang itu, karena kita menghindari kerumunan. Jadi kita bekerja sama dengan
kantor kesehatan pelabuhan untuk memasang loket untuk validasi kesehatan mereka. Jadi yang tidak lulus validasi KKP, kantor kesehatan pelabuhan, dia akan ditolak. Apakah kurang antigennya atau PCR-nya atau apakah masih baru dosis pertama, itu kita sediakan secara khusus dan ada 2 jalur sehingga percepatan itu mungkin yang menjadi nyaman penumpang, tidak berkerumun, dia bisa kayak jalan tol. Jalan terus dari pintu masuk langsung ke loket, langsung masuk ke kapal. Itu sangat kita persiapkan, kita prepare sekali. Ya, menghindari kerumunan ya Pak ya, karena masih pandemi, bisa dibilang pandemi memang sudah landai tapi belum sepenuhnya hilang gitu ya Pak ya. Kemudian ini Pak, kan ada nih pemudik motor yang diangkut lewat kapal nih untuk mengurangi kemacetan. Untuk tahun ini sendiri seperti apa Pak? Oh ya, namanya mudik gratis itu Mbak ya, mudik gratis bagi pemudik tahun ini setelah 2 tahun tidak ada. Tapi ini bukan program kami, ini bukan program dari BUMN. Kalau BUMN mudik gratisnya dari Jakarta, Jogja, Surabaya. Ada BUMN ya, tapi kalau yang mudik gratis dari Jakarta yang singgah di Semarang ini program dari Kementerian Perhubungan. Kebetulan menggunakan kapal milik PT Pelni. Kapal penumpang milik Pelni dan bisa mengangkut sepeda motor. Itu memang tujuannya sangat mulia, sangat bagus. Dan ini program bagus juga. Setelah beberapa tahun tidak ada, itu nanti rencana ada 2 kapal yang melayani, kapal Kilomike Dobon Solo dan Kilomike Cermai. Itu Dobon Solo akan berlayar, sebenarnya dia nggak ke Semarang sih, ke Indonesia Timur, tapi karena ada program ini dia ke singgah, deviasi namanya. Dia deviasi ke Semarang, menurunkan penumpang dan motor yang tadi mudik gratis tadi, baru berangkat ke Surabaya, baru ke tujuan akhir ke Indonesia Timur. Demikian pula sebaliknya juga. Dari Indonesia Timur harusnya langsung ke Jakarta, tapi karena ada program ini dia singgah atau deviasi ke Surabaya, Semarang baru ke Jakarta, Tanjung Priok. Nanti rencana Dobon Solo itu akan tanggal 22 sampai 21 berangkat dari Tanjung Priok, tiba di Semarang 22, kemudian berangkat sampai ke Surabaya. Itu istilahnya mudiknya. Baliknya tanggal 12 Mei, Dobon Solo ya, jangan ngomong Dobon Solo. 12 Mei dia balik dari timur Surabaya sampai Semarang tanggal 12. Itu akan ngangkut penumpang ke Jakarta yang akan balik ke Jakarta. Kemudian kapal Cermai itu ternyata tanggal 30. Tanggal 30 sampai Semarang, dia 30 April bawa penumpang dari Jakarta ke Semarang, kemudian ke Surabaya. Baliknya tanggal 12 Mei balik ke Surabaya. Itu program itu gratis tanpa dipungut biaya apapun. Dari kementerian, dari pelabuhan akan gratis. Oke, luar biasa sekali. Tapi kuotanya berapa Pak? Tribuners biar siap-siap juga. Jangan terbatas cuma buat 100 aja. Kalau kapasitas kapal penumpang itu bisa 1.000 Mbak. Kapasitas kapal itu ya bisa 1.000. Tapi saya nggak pasti ya. Nanti kalau lebih jelasnya kita akan koordinasikan dan Pelni kira-kira berapa sih kapasitas kapal ini tuh bisa ngangkut pemudik dan motornya. Oke, nanti bisa diakses lagi informasinya ya Pak, di-update terus. Nah, ini Pak, kalau misalkan ada pemudik nih pengen ikut mudik gratis, caranya gimana Pak? Mungkin Tribuners pengen ikutan nih. Ya, Tribuners coba ya. Sekarang kan zaman mudah berkomunikasi dan berinternet ria ya. Kan ada sosial media banyak. Kebetulan saya nggak bawa datanya. Kalau saya baca saya tahu. Bisa buka di Kementerian Perhubungan atau di Pelni, PT Pelni. Itu pasti ada informasi itu. Akan scan barcode, nanti akan daftar secara online. Oke, baik gitu ya Tribuners. Buat Tribuners yang pengen rasain mudik gratis nih tahun ini, pengen ketemu keluarga di rumah gitu, bisa ini ya Pak ya, bisa mungkin akses di sosial medianya ya Pak ya, di Pelni sendiri atau bisa ke Kementerian Perhubungan. Cuman rutenya Jakarta, Semarang, Surabaya ya. Itu aja rutenya. Itu cuma pemotor aja atau yang nggak bawa motor juga bisa nih Pak? Bisa ya. Itu pemotor tuh dibuat nyaman lah istilahnya. Nanti motornya yang naikin juga bukan dia cuma terima bersih aja. Nanti tinggal naik ke kapal, motor yang bawa naik ada petugas khusus, yang turunkan juga petugas khusus. Nggak capek ini itu sih sangat membantu sekali, apalagi motor. Ini artinya apa? Pemerintah hadir di sini. Luar biasa sekali. Baik Pak, kemudian nih Pak, rencana ke depan dari PT Pelindo sendiri apa sih Pak? Ya tentunya gini Mbak ya,
Pelindo itu kan sangat strategis lokasinya ya, berada di tengah-tengah Jawa. Ada Jakarta, ada Surabaya, ada Semarang, Tanjung Mas ya. Betul. Tentunya kita akan membuat pengembangan yang tertuang dalam kalau kita sampaikan bahwa pembangunan atau pengembangan Pelindo itu harus berdasarkan dengan RIP, Rencana Induk Pelabuhan. Kami ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, jangka panjang kami akan membuat pelabuhan ini menjadi menambah kapasitas lah istilahnya. Tetapi akan terlaksana tahun berapa kita masih kita simpan lah. Nanti kalau kita sampaikan sekarang nanti nggak penasaran semuanya kan, pada tahu. Jadi nggak penasaran nanti. Intinya pada tahun ultimate tahun 2037 nanti kapasitas kami di Tanjung Mas khususnya di Pertamina PT Kemas itu akan mencapai 3,6 juta TEUs. Saat ini kapasitas kami baru 1,5 juta TEUs. Nanti ke tahun 2037 akan menjadi 3,6 juta TEUs. 2 kali lipat ya, Pak ya. Luar biasa sekali, kita tunggu ya Tribuners ya, tentunya itu akan sangat membantu kita semua ya Pak ya. Oke, kemudian Pak, terakhir apa harapan dan himbauan kepada pengusaha dan juga masyarakat? Buat Tribuners juga boleh deh. Ya, kalau harapan saya sih orang paham pelabuhan Mbak ya. Namanya Tanjung Mas. Mari kita jadikan pelabuhan ini sebagai emas. Priok aja kalah. Perak kalah, mari menang emas. Betul sekali. Bagaimana kita bisa menjadikan Tanjung Mas benar-benar emas? Ya mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk menciptakan nilai tambah di Tanjung Mas ini. Jangan segan-segan dan sungkan-sungkan untuk mengakses pelabuhan Tanjung Mas. Karena kami gampang sekali diakses kok. Mencari informasi tentang pelabuhan, tentang bongkar muat, tentang tentang sewa lahan dan lain-lain, kita bisa kok. Jadi kita perlu perlu sinergi antar instansi, antar BUMN dan dukungan dari masyarakat. Masyarakat harus belajar bagaimana cara mengirim barang. Kan banyak masyarakat yang tidak, harapan kami masyarakat mau belajar untuk bisa mengakses kami dan menciptakan bisnis-bisnis yang berhubungan dengan pelabuhan sehingga ya pelabuhan ini benar-benar menjadi emas, pelabuhannya orang Jawa Tengah. Oke, baik, berarti semoga harapannya menjadikan pelabuhan Tanjung Mas menjadi benar-benar emasnya Jawa Tengah ya Pak ya, bisa terwujud nantinya. Bapak terima kasih sudah berkenan hadir di Tribun Topik kali ini. Terima kasih Mbak Elin. Sehat selalu, sukses selalu Pak. Salam sehat, selalu bahagia Mbak, jangan lupa bahagia. Oke. Itu yang utama. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Baik Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Bapak Hardianto. Beliau adalah General Manager Pelindo Pelabuhan Tanjung Mas. Saya Elin pamit undur diri, tetap saksikan terus Tribun Topik hanya di Tribun Jateng. Bye-bye. Terima kasih Mbak Elin. Terima kasih Bapak.